Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadatul Huda dengan NIM 210404501020. Nah, guna saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Konseling. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Konseling ini. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai pendekatan dalam konseling. Silahkan disimak videonya. Nah, baiklah. Kita tahu bahwa di dalam pendekatan konseling itu terbagi menjadi 4, yaitu ada konseling direktif, konseling non-direktif, konseling eklektif, dan paradigma konseling. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan konseling direktif terlebih dahulu. Nah, konseling direktif disebut juga counselor centered approach, yakni konselor yang pendekatannya terpusat pada konselor. Dalam konseling direktif ini, konselor lebih aktif dan berperan daripada konseli. Konselor mengambil peran lebih besar selama proses konseling itu berlangsung, termasuk dalam mengambil inisiatif dan pemecahan masalah. Sementara peran konseli di sini sangatlah kecil, tidak banyak mengeluarkan pendapat dan pandangannya berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Dalam proses konseling, aktivitas lebih banyak didominasi oleh konselor sebagai penentu arah konseling dalam mengambil keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik dan langkah konseling direktif. Yang pertama ada menggali informasi tentang diri konseli. Teknik ini dapat dilakukan untuk mengkonfrontasikan antara informasi dengan kenyataan yang sebenarnya di dalam diri konseli. Dengan cara ini diharapkan konseli dapat mengevaluasi kembali sikap dan pandangannya. Yang kedua ada case history, digunakan sebagai alat diagnosa dan terapeutik dengan tujuan untuk membantu dalam rapor, mengembangkan kartasis, memberikan keyakinan kembali dan kembali mengembangkan insight. Yang terakhir ada pengungkapan konflik. Situasi konflik sengaja ditimbulkan. Konseli dihadapkan pada situasi yang memancing sikapnya dalam menghadapi realita dan konseli dimotivasi untuk memecahkannya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa sih tujuan dari konseling direktif itu. Nah, tujuan konseling direktif yang utama adalah untuk membantu siswa untuk merubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku yang rasional, dengan sengaja, secara teliti, dan pastinya berhati-hati. Akhirnya konseling direktif ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa konseli adalah orang yang mempunyai masalah dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Ada kalanya seseorang yang sedang bermasalah tidak dapat menemukan apa penyebab ketidaknyamanan yang dirasakan, tidak bisa mengetahui apa sajakah sumber konflik yang sedang dialami, dan tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan. Dalam kondisi demikian, pastinya diperlukan orang lain yang dapat melihat secara objektif masalah yang sedang dirasakan serta memberikan tawaran-tawaran jalan keluar yang bisa ditempuh. Konselor dapat memberikan pandangan tentang keluar dari suatu masalah ataupun menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan oleh konseli ini. Setelah saya melangkah kepada pendekatan konseling kedua, ada konseling non-direktif. Nah, pendekatan ini semula dikembangkan oleh Carl Rogers. Dewasa ini pendekatan disebut sebagai konseling yang berpusat pada klien. Dalam praktik konseling non-direktif, konselor hanya menampung pembicaraan. Klien atau konseli bebas berbicara, sedangkan konselor menampung dan mengarahkannya. Konseling non-direktif merupakan upaya bantuan pemecahan masalah yang berpusat pada konseli. Melalui pendekatan ini, konseli diberi kesempatan untuk mengemukakan persoalan, perasaan, dan juga pikiran-pikirannya secara bebas.
Pendekatan ini berasumsi dasar bahwa seseorang yang mempunyai masalah pada dasarnya akan tetap memiliki potensi dan mampu untuk mengatasi masalahnya sendiri. Tetapi boleh karena sesuatu hambatan, potensi dan kemampuannya itu tidak dapat berkembang atau berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk mengembangkan dan memfungsikan kembali kemampuannya itulah konseling memerlukan bantuan dari konselor. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka dalam konseling ini, inisiatif dan peranan utama pemecahan masalah diletakkan di pundak konselor itu sendiri. Sedangkan kewajiban dan peranan utama konselor adalah menyiapkan suasana agar potensi dan kemampuan yang ada di dalam diri konselor itu berkembang secara optimal. Dengan jalan menciptakan hubungan konseling yang hangat dan permitif. Suasana seperti ini akan memungkinkan konselor mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, client-centered terapi atau psikoterapi non-direktif adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan konselingnya agar tercapai gambaran yang serasi antara ideal self atau diri klien yang ideal dengan actual self diri klien sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan ciri-ciri hubungan non-direktif, antara lain yang pertama, menempatkan konseling pada kedudukan sentral. Konseling aktif untuk mengungkapkan dan mencari pemecah masalah. Jadi hubungan ini menekankan pada aktivitas konseling dan tanggung jawab konseling itu sendiri. Yang kedua ada, konselor berperan hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan konseling untuk bisa berkembang sendiri. Jadi konselor ini berperan untuk membantu konseling dalam merefleksikan sikap dan perasaan-perasaannya. Baiklah semuanya, setelah saya membacakan konseling direktif dan konseling non-direktif, selanjutnya saya akan masuk kepada konseling eklektik. Nah, dalam sesi konseling ini, konselor pastilah menghadapi keunikan, keragaman, dan kompleksitas masalah yang dialami oleh konselor. Terkadang untuk terentasnya, masalah konseling tidak dapat dilaksanakan melalui satu pendekatan secara khusus saja. Konselor harus mengkombinasikan berbagai pendekatan yang ada untuk membantu mengentaskan masalah konseling tersebut. Menurut para pendukung pendekatan ini, menggunakan satu pendekatan konseling saja dalam sesi konseling akan membatasi ruang gerak konselor sehingga tidak dapat memberikan bantuan secara maksimal. Pendekatan konseling ini sering disebut dengan pendekatan konseling eklektik. Di sini saya juga akan menjelaskan apa sih tujuan dari konseling eklektik itu. Nah, tujuan konseling menurut eklektik adalah pastinya membantu konseling mengembangkan integritasnya pada level tertinggi yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Untuk mencapai tujuan yang ideal, maka konseling perlu dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi masalahnya, mengajarkan konseling secara sabar dan intensif, memiliki latihan pengendalian di atas masalah tingkah laku. Konselor dapat mencapai tujuan ini dapat berperan secara variasi, misalnya sebagai konselor, psikiater, guru, konsultan, mentor atau pelatih. Konselor eklektik sering dipandang sebagai jalan tengah untuk menjembatani polarisasi antara konseling direktif dan konseling non-direktif. Saya masuk kepada materi terakhir, yaitu ada pendekatan konseling dengan paradigma psikologi yang terbagi menjadi dua, ada psikologi humanistik dan psikologi behavioral. Nah, pendekatan konseling dengan paradigma psikologi humanistik. Tujuan konseling dari paradigma ini yaitu kebanyakan terapi humanistik adalah untuk membantu klien atau konseling mendekati perasaan yang lebih kuat dan lebih sehat terhadap dirinya sendiri, yang biasa disebut dengan self-actualization. Dalam semua ini,
adalah bagian dari motivasi psikologi humanistik untuk menjadi ilmu dari pengalaman manusia yang memfokuskan pada pengalaman hidup nyata dari seseorang. Proses konseling ini adalah untuk membantu konseli agar menyadari keberadaannya dan potensinya dalam dunia. Selanjutnya, saya menjelaskan pendekatan konseling dengan paradigma psikologi behavioris. Nah, manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk suatu kepribadian. Karakteristik konseling behavioris ini atau behavioral ini adalah yang pertama ada berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Yang kedua ada memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling. Yang ketiga ada mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai dengan masalah konseli atau klien. Dan yang keempat ada penilaian yang objektif terhadap tujuan konseling. Oke, baiklah. Setelah saya membacakan atau memaparkan materi pertama, yaitu ada pendekatan dalam konseling yang terbagi menjadi 4, ada konseling direktif, konseling non-direktif, konseling eklektik, dan paradigma psikologi. Nah, saya sekarang masuk kepada materi kedua, yaitu empati. Silakan disimak videonya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian A, yaitu ada aspek empati. Empati merupakan kemampuan dalam menempatkan diri, baik itu perasaan maupun pikiran orang lain, tanpa harus terlibat dalam perasaan atau tanggapan orang lain secara nyata. Hal serupa diperjelas oleh pendapat dari Taufik bahwa empati merupakan suatu aktivitas untuk memahami yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, serta apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh yang bersangkutan terhadap kondisi yang sedang dialami orang lain, tanpa yang bersangkutan kehilangan kontrol dirinya. Menurut Ainsworth, yaitu menyatakan bahwa dalam proses individu berempati memiliki atau melibatkan aspek afektif dan aspek kognitif. Yang pertama ada aspek atau komponen kognitif. Dalam empati ini didasarkan pada kemampuan memahami dengan membayangkan dan memikirkan sebuah situasi dari sudut pandang orang lain. Komponen kognitif ini lebih difokuskan pada proses pengetahuan untuk mengetahui perspektif orang lain dengan tepat dan menerima pandangan mereka. Misalnya membayangkan perasaan orang lain ketika marah, kecewa, senang, dan mengetahui keadaan sedang sensitif terhadap permasalahan dan kebutuhan orang lain dilihat dari cara bicara, raut wajah, dan cara pandang dalam berpendapat. Sedangkan komponen atau aspek afektif dalam empati cenderung pada kemampuan untuk menyesuaikan pengalaman emosional seseorang dengan pengalaman emosional yang dialami oleh orang lain. Misalnya, yang sabar mendengarkan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh orang lain serta memahami dan ikut merasakan ketika orang lain itu merasa sedih, menangis, terluka, menderita, dan disakiti. Lanjut kepada bagian B, ada faktor-faktor empati. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi empati baik psikologis maupun sosiologis. Antara lain yang pertama, sosialisasi merupakan kemampuan individu untuk dapat mengenal dan berinteraksi secara baik di dalam lingkungan tertentu dan memperoleh nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungannya tersebut. Yang kedua ada perkembangan kognitif, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Sebelumnya telah dikatakan bahwa setiap manusia sejak dilahirkan telah memiliki perasaan simpati dan empati akan terus berkembang bersama dengan perkembangan kognitifnya. Yang ketiga ada mood and feeling. Mood adalah suatu keadaan sadar pikiran atau emosi yang dominan, sedangkan feeling adalah ekspresi suasana hati terutama dalam gambaran diri. Keadaan perasaan seseorang ketika berinteraksi dengan lingkungannya
akan mempengaruhi cara seseorang dalam memberikan respon terhadap perasaan dan perilaku orang lain. Yang keempat ada situasi, merupakan semua fakta, kondisi dan peristiwa yang mempengaruhi seseorang atau sesuatu pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Situasi dan tempat tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap proses empati seseorang. Pada situasi tertentu, seseorang dapat berempati lebih baik dibanding situasi lainnya. Yang kelima ada komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui media. Selanjutnya bagian C ada karakteristik empati. Empati menekankan pentingnya menyerap perasaan orang lain sebagai dasar untuk membangun hubungan sosial yang sehat antara dirinya dengan orang lain. Untuk memahami tentang empati, maka kita harus mengetahui ciri-ciri ataupun karakteristik dari empati itu sendiri. Adapun ciri atau indikator empati terdiri dari yang pertama pastinya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua dibangun berdasarkan kesadaran diri, ada kemauan dalam diri sendiri untuk peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga ada peka terhadap bahasa nonverbal. Seseorang dapat dikatakan berempati apabila orang tersebut sudah mampu untuk merasakan bahasa nonverbal yang diperlihatkan oleh orang lain. Yang keempat ada mengambil peran, artinya seseorang mampu mengambil tindakan atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang kelima tidak larut atau tetap kontrol emosi diri, artinya seseorang dapat mengendalikan diri dalam membantu memecahkan masalah. Nah, Goleman menyebutkan bahwa ciri-ciri atau karakteristik orang yang berempati tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikut merasakan atau sharing feeling, yaitu kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Hal ini berarti individu mampu merasakan suatu emosi dan mampu mengidentifikasi perasaan orang lain. Yang kedua ada dibangun berdasarkan kesadaran diri. Semakin seseorang mengetahui emosi diri sendiri, semakin terampil pula ia membaca emosi orang lain. Dengan hal ini, ia berarti mampu membedakan emosi diri. Ia mampu membedakan antara apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain dengan reaksi dan penilaian individu itu sendiri. Yang ketiga ada peka terhadap bahasa isyarat. Karena emosi lebih sering diungkapkan melalui bahasa isyarat ataupun nonverbal, hal ini berarti bahwa individu mampu membaca perasaan orang lain dalam bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan juga pasti gerak-geriknya. Yang keempat ada mengambil peran atau role taking. Empati melahirkan perilaku konkret. Jika individu menyadari apa yang dirasakannya saat ini, maka empati akan datang dengan sendirinya. Dan lebih lanjut, individu tersebut dapat bereaksi terhadap isyarat-isyarat orang lain dengan sensasi fisiknya sendiri, tidak hanya dengan pengalaman kognitif terhadap perasaan mereka. Dan yang kelima ada kontrol emosi, yaitu menyadari dirinya sedang berempati, tidak larut dalam masalah yang sedang dialami oleh orang lain. Baiklah, saya masuk kepada bagian empati dalam berbagai perspektif. Yang pertama ada perspektif psikoanalisis. Teori-teori psikoanalisis ini menggambarkan kemunculan konsep empati lebih pada konteks interaksi emosional antara ibu dan anak, yaitu bagaimana seorang ibu mampu meredakan kemarahan anak, memberikan pelukan hangat yang menenangkan, memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi, dan seterusnya. Demikian pula tentang bagaimana anak bisa menempatkan diri dalam menanggapi senioritas dan otoritas peran orang tua dalam keluarga. Kasih sayang yang diberikan oleh orang tua secara objektif berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya dan bukan didasarkan pada faktor emosional orang tua seperti suka ataupun tidak suka. Lanjut kepada yang kedua, perspektif behavioris.
Para tokoh behaviorisme tertarik untuk menghubungkan empati dengan perilaku menolong yang berpijak pada teori classical conditioning dari Ivan Pavlov, yaitu perilaku menolong merupakan hasil dari pembelajaran sosial yang meliputi yang pertama ada conditioning atau pembiasaan. Menurut para ahli behaviorisme, perilaku menolong terjadi karena pembiasaan yang dilakukan para orang tua agar anak-anaknya senantiasa memberikan pertolongan kepada orang lain atau individu membiasakan diri untuk melatihnya. Dan yang kedua ada modeling atau keteladanan. Para orang tua atau orang dewasa lainnya pastinya akan memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk memberitahu dan memberikan pertolongan, bukan memerintahkan anak untuk memberikan pertolongan sebagaimana hal ini bisa dilakukan pada pembelajaran dengan pembiasaan. Jadi tujuan dari keteladanan agar anak dapat mencontoh perilaku. Yang ketiga ada insight atau pemahaman. Perilaku menolong muncul dari hasil pemahaman atas kondisi target. Individu memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain yang membutuhkan pertolongan. Hasil dari pemahaman ini akan membawa individu untuk berempati yang selanjutnya pastinya akan menimbulkan keinginan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Terakhir ada perspektif humanistik. Teori-teori humanistik mengatakan bahwa hubungan terapeutik merupakan kunci sukses dalam psikoterapi. Namun, pengaruh besar tersebut masih kalah dengan peranan empati. Hubungan terapeutik tidak akan sukses tanpa melibatkan empati di dalamnya, karena empati pintu masuk utama bagi kesuksesan sebuah terapi, dan hal ini sejalan dengan pendapat Rogers bahwa empati adalah salah satu kunci dalam menciptakan hubungan terapeutik. Empati lebih penting daripada intelligence quotient atau IQ, karena sejalan dengan pandangan ini sejumlah program-program yang signifikan telah dimulai untuk melatih kesadaran berempati pada anak-anak. Baik, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mulai dari materi pertama dan materi kedua, ada pendekatan dalam konseling dan juga empati. Saya berharap dari tugas ujian akhir semester saya kali ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa pentingnya untuk mengetahui pendekatan dalam konseling dan juga pastinya pentingnya berempati kepada orang lain. Saya menutupnya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.